Dalam satu kebodohan bergantung, 2. Karma yang menimbulkan, 3. Kesadaran yang menimbulkan, 4. Nama dan rupa yang menimbulkan, 5. Organ pengindera yang menimbulkan, 6. Hubungan yang menimbulkan, 7. Perasaan yang menimbulkan, 8. Hawa nafsu yang menimbulkan, 9. Kemelekatan yang menimbulkan, 10. Penjelmaan yang menimbulkan, 11. Kelahiran yang menimbulkan duka, penuaan, kematian, kesedihan, kegelisahan, penyesalan, keputusasaan, dan kesengsaraan. 12. Penjelasan singkat proses perjalanan 12 mata rantai yang saling bergantungan itu sebagai berikut. 1. Ketidaktahuan. Dari ketidaktahuan, muncullah penderitaan dan roda kejadian. Hal ini menghasilkan penginderaan yang salah mengenai diri atau ego yang terikat pada kehidupan. Ketidaktahuan memisahkan kita dari dunia dan merupakan akar dari perbuatan kita. 2. Kecenderungan. Dari ketidaktahuan muncul pula kecenderungan dari dalam yang bisa digolongkan sebagai baik atau buruk. Kecenderungan dari dalam terhadap aspirasi spiritual mungkin menghasilkan kelahiran yang memberikan kesempatan terhadap peningkatan. Kecenderungan dari dalam terhadap nafsu kekayaan mungkin menyebabkan kelahiran kembali di dalam keluarga kaya. 3. Kesadaran. Dari kegiatan yang memiliki tujuan, muncullah kesadaran. Kesadaran tetap ada setelah kematian tubuh fisik, indera, dan persepsi. Dari kesadaran muncul kelahiran baru, kecuali kalau kesadaran itu berakhir dengan pembebasan atau nirvana pada saat kematian. Kesadaran diri adalah penyebab kelahiran kembali, yakni reinkarnasi. 4. Nama dan bentuk. Dari kesadaran muncul nama-nama dan bentuk-bentuk. Kita selalu sadar mengenai sesuatu. Kalau tak ada penginderaan diri, maka tak akan ada objek yang membuat kita percaya bahawa kita terkait padanya. Suatu objek adalah konsep yang tanpa makna kalau tak mempunyai kaitan dengan suatu subjek. Keduanya saling tergantung. 5. Penginderaan. Dari nama, bentuk, dan kesadaran, muncul 6 indera, iaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, penyentuhan, dan aktivitas mental. 6. Kontak. Dari 6 indera, muncul organ eksternal yang digunakan untuk berhubungan dengan dunia luar. Dunia luar muncul dari bentuk dan gagasan. Dari penglihatan muncul mata, dari pendengaran muncul telinga, dari aroma muncul hidung, dari selera muncul lidah, dari sentuhan muncul kulit, dari aktivitas mental muncul pikiran. 7. Perasaan. Dari kontak dengan hal-hal eksternal atau aktivitas mental, muncul perasaan dan emosi seperti sakit, nikmat, cinta, benci, suka, dan tidak suka. Selanjutnya, perasaan dan emosi menciptakan keterikatan atau keengganan terhadap objek-objek yang ada di dunia. 8. Idaman atau kerinduan. Dari perasaan dan emosi, muncul idaman. Kita menyukai sejumlah perasaan dan tak menyukai yang lainnya. Idaman menciptakan persepsi, agregat keliam, atau kanda, salah satu dari unsur manifestasi, yang semuanya menyebabkan kelahiran kembali. Penderitaan lenyap begitu idaman disingkirkan. 9. Keterikatan. Dari idaman muncul keterikatan kepada gagasan atau objek di dunia dan anggapan mengenai apa yang akan kita rasakan dari itu.
Idaman menciptakan penginderaan mengenai kekurangan, sehingga mengarah ke penderitaan. Kita terikat pada nafsu kita sendiri untuk memiliki dan mempertahankan, atau menghindar dan melarikan diri dari gagasan, cita-cita dan objek. 10. Keberadaan. Dari keterikatan muncullah keberadaan. Datang untuk ada, muncul dari kumpulan unsur-unsur makhluk yang diciptakan oleh idaman dan keterikatan kita. 11. Kelahiran kembali. Dari ada, atau datang untuk ada, muncullah kelahiran kembali yang sebenarnya berada di dalam ketidaktahuan dan putaran roda dharma lainnya. Hanya kesadaran akan nirvana yang dapat membebaskan kita. 12. Usia tua dan kematian. Dari kelahiran kembali, muncul penderitaan terhadap berbagai pengalaman duniawi, kesedihan, usia tua dan kematian. Dari ketidaktahuan, kita mengakumulasi agregat dan karma tanpa akhir yang menyebabkan kelahiran kembali hingga kita mencapai pembebasan dari roda kejadian. Kelahiran kembali mungkin terjadi di dalam 6 alam manapun, 3 menyenangkan dan 3 tidak menyenangkan, sesuai akumulasi karma kita. Alam manusia dipandang sebagai salah satu yang lebih menyenangkan, sebab menawarkan jalan yang lebih mudah untuk mencapai nirvana dibandingkan dengan alam-alam lainnya. Adapun sangha yang dimaksud dalam sila ketiga dari Triratna adalah jamaah para rahib atau bhikkhu. Keberadaan sangha sangat penting bagi tercapainya tujuan dari ajaran Sang Buddha, karena mereka inilah yang paling mengerti ajaran Buddha, serta yang paling mendekati kehidupan Buddha. Kehidupan sangha itu memiliki aturan yang ketat seperti kehidupan yang dijalankan oleh Buddha, sekalipun tidak persis sama. Di dalam kitab Vinaya Pitaka dijelaskan dasar-dasar kehidupan para bhikkhu, iaitu miskin, membujang, dan ahimsa, yakni tanpa kekerasan. Miskin berarti bhikkhu tidak boleh memiliki apa-apa kecuali pakaian kasar yang melekat di tubuh serta jarum dan benang untuk memperbaiki bila pakaian itu rusak, perlengkapan makanan berupa mangkuk dan gelas, hidup menyerupai pengemis yang meminta-minta. Membujang berarti tidak boleh beristeri atau berhubungan dengan wanita, bila berjumpa tidak boleh melihat, namun bila tidak sengaja melihat tidak boleh memikirkannya. Ahimsa artinya larangan bagi bhikkhu melakukan tindak kekerasan, baik kepada manusia maupun binatang. Tidak boleh melawan atau membalas jika disakiti. Pentingnya kedudukan serta peran sangha dalam kehidupan keberagamaan umat Buddha dapat dilihat dari kedudukan dan peran sangha bagi umat Buddha sebagaimana berikut. 1. Sangha itu tidak berkewajiban apapun terhadap umat Buddha yang sifatnya lahiriah. Namun ada hubungan rohaniah di mana para anggota sangha merupakan teladan cara hidup yang suci, menyampaikan dharma atas permintaan umat, membantu umat Buddha dengan nasihat atau penerangan batin dalam suka dan duka. Sebaliknya dari umat Buddha lainnya, para anggota sangha patut menerima pemberian, tempat berteduh, persembahan, penghormatan dan sebagai tempat menanam jasa yang tidak ada taranya di dunia. 2. Sangha tidak dapat dipisahkan dari Dharma dan Buddha, oleh kerana ketiganya adalah Triratna yang membentuk kesatuan tunggal dan merupakan manifestasi dari 3 asas dari yang mutlak di dunia. Hubungan ketiga unsur itu adalah Buddha sebagai bulan purnama, Dharma sebagai sinar yang menerangi dunia,
Sangha sebagai dunia yang bahagia menerima sinar itu. Sistem peribadatan. Buddha sebagai sebuah agama termasuk yang tidak memberikan perhatian yang besar terhadap persoalan Tuhan dan cara beribadat kepada Tuhan. Karenanya banyak yang menganggap Buddha bukan sebagai sebuah agama, melainkan hanya sebuah falsafah moral. Dalam pandangan Buddha tidak ada urgensinya membahas soal-soal ketuhanan dan tata cara pengabdian kepada Tuhan terhadap pencapaian kelepasan menuju nirwana. Nirwana hanya dapat dicapai melalui pengetahuan yang benar akan hakikat hidup, disiplin yang benar dengan hanya menjalankan perbuatan-perbuatan yang benar, dan melalui perenungan atau meditasi yang benar sehingga mencapai kelepasan. Jadi, tidak ada tuntunan dari Sang Buddha tentang upacara keagamaan seperti persembahyangan atau upacara korban dan sesajian. Akan tetapi ada suatu tuntunan bagi umat Buddha biasa yang tujuannya untuk memperteguh keyakinan seperti mengucapkan mantra-mantra dari dalam kitab suci, mengikuti ceramah atau wejangan keagamaan, menghaturkan sesajian yang bermanfaat bagi umat Buddha. Sistem etika. Secara umum di dalam agama Buddha, manusia berdasarkan kecenderungan sifatnya dibedakan menjadi dua kelompok, iaitu 1. Daiwi Sampat, iaitu kecenderungan kedewataan. Yang dimaksudkan adalah kecenderungan mulia yang menyebabkan manusia berbudi luhur yang mengantarkan orang untuk mendapatkan kerahayuan. 2. Asuri Sampat, iaitu kecenderungan keraksasaan. Yang dimaksudkan adalah kecenderungan rendah yang menyebabkan manusia berbudi rendah dan dapat membuat manusia jatuh ke dalam neraka. Di antara dua kecenderungan ini mana yang menguasai jiwa manusia? Bila manusia dikuasai oleh Daiwi Sampat, maka ia akan menjadi manusia yang berbudi luhur. Sebaliknya, bila manusia dikuasai oleh Asuri Sampat, maka ia akan menjadi manusia yang berbudi jahat yang hanya akan menghasilkan kesengsaraan bagi diri dan orang lain. Agar manusia senantiasa dikuasai oleh sifat kedewataan, maka mereka harus hidup menurut ajaran Buddha. Manusia yang berada di dalam ajaran Buddha dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yang masing-masing memiliki kewajiban-kewajiban moral yang berbeza. Kelompok pertama adalah orang yang mengabdikan hidupnya secara total kepada Buddha, dan hidup secara eksklusif di dalam vihara-vihara disebut dengan para bhikkhu. Kelompok kedua umat Buddha secara umum yang disebut dengan upasaka. Dua kelompok ini memiliki kewajiban-kewajiban moral yang berbeza. Untuk kelompok upasaka memiliki pedoman hidup tercantum di dalam konsep Pancasila dan Hastasila. Pancasila terdiri dari 1. Tidak akan menganiaya atau membunuh. 2. Tidak akan mengambil atau memiliki sesuatu yang bukan haknya. 3. Akan melaksanakan hidup susila. 4. Tidak serong, tidak berzina, tidak dusta, tidak menipu atau memfitnah. 5. Menjauhi percakapan yang tidak berguna dan harus berkata yang benar. Hastasila terdiri dari 1. Tidak akan menganiaya atau membunuh. 2. Tidak akan mengambil atau memiliki sesuatu yang bukan haknya. 3. Akan melaksanakan hidup susila. 4. Tidak serong, tidak berzina, tidak dusta, tidak menipu atau memfitnah. 5. Menjauhi percakapan yang tidak berguna dan harus berkata yang benar. 6. Tidak akan makan setelah pukul 12.
7. Tidak menari, menyanyi, main musik, melihat pertunjukan, tidak memakai wangi-wangian, perhiasan dan sebagainya. 8. Tidak akan memakai tempat duduk dan tempat tidur yang tinggi dan mewah. Untuk kelompok para bikhu selian Pancasila dan Hastasila juga, secara khusus berlaku Dasasila dan Patimokkha Sila yang terdiri dari 227 peraturan berlaku bagi bikhu dan bikhuni yang telah dilantik. Dasasila terdiri dari 1. Tidak akan menganiaya atau membunuh. 2. Tidak akan mengambil atau memiliki sesuatu yang bukan haknya. 3. Akan melaksanakan hidup susila. 4. Tidak serong, tidak berzina, tidak dusta, tidak menipu atau memfitnah. 5. Menjauhi percakapan yang tidak berguna dan harus berkata yang benar. 6. Tidak akan makan setelah pukul 12. 7. Tidak menari, menyanyi, main musik, melihat pertunjukan, hanya untuk memuaskan indera saja. 8. Tidak akan memakai wangi-wangian, bunga-bungaan, minyak rambut dan perhiasan bersolek lainnya. 9. Tidak akan memakai tempat duduk dan tempat tidur yang tinggi dan mewah. 10. Tidak akan menerima emas dan perak untuk dimiliki. Khusus untuk para upasaka bahawa untuk tingkatan mereka, dengan segala upayanya mengamalkan sila-sila yang ditanggungkan kepada mereka, tetap saja capaiannya tidak akan seperti yang dicapai oleh para bikhu dan bikhuni yang mencapai keadaan nirwana. Akan tetapi mereka dianggap sudah berada pada permulaan jalan yang menuju pada kelepasan, kerana telah mengakui kepemimpinan Buddha. Sekalipun tidak sempurna, kaum upasaka dianggap sudah melepaskan diri dari dunia serta memalingkan pandangannya dari dunia yang tampak kepada dunia yang tidak tampak yang belum mereka capai. Aliran-aliran agama Buddha. Terjadinya perpecahan dalam tubuh umat Buddha disebabkan perdebatan pada masalah apakah Buddha Gautama manusia biasa yang telah mencapai kebudaan, atau ia merupakan perwujudan makhluk luhur yang menetap di alam surga. Dari persoalan itu lahirlah dua aliran utama iaitu Theravada atau Hinayana, yakni kendaraan kecil, dan Mahayana, kendaraan besar. Aliran Hinayana berpandangan bahawa setiap orang dapat mencapai taraf kebudaan tanpa melalui perantaraan siapapun, tergantung usaha masing-masing orang untuk meraih atau mencapai Buddha. Karena itulah menurut Hinayana setiap orang harus berikhtiar menjadi orang suci yang berhasil menaklukkan hasrat, hingga terbebas dari ikatan kelahiran kembali, untuk akhirnya mencapai nirvana. Menurut aliran Mahayana bahawa selain mencapai kebudaan untuk diri sendiri, seorang yang telah mencapai bodhisattva itu harus menolong orang lain agar mencapai kelepasan. Dalam kaitan dengan capaian seseorang untuk meraih kebudaan, aliran Mahayana membedakannya dalam 3 tingkatan, iaitu 1. Arahat, orang suci yang belajar kebenaran dari orang lain dan melaksanakannya untuk diri sendiri. 2. Pracaka Buddha, Buddha pribadi yang berdasarkan ilham memperoleh kebenaran lebih tinggi, tapi disimpan untuk diri sendiri dan tidak diajarkan kepada orang lain. 3. Buddha, yang beroleh terang, yakni berdasarkan ilham memperoleh kebenaran lebih tinggi dan diajarkannya kepada orang lain. Dalam pandangan Mahayana, Buddha memiliki makna yang lebih jauh, bukan sekedar gelar,
melainkan sebagai perwujudan dari 3 substansi atau trikaya, iaitu 1. Dharmakaya. Buddha digambarkan sebagai sesuatu yang sempurna, permulaan segala wujud, tidak berbentuk. Buddha yang bersifat seperti ini dapat dipandang sebagai Tuhan itu sendiri. 2. Sambhogakaya, iaitu manifestasi dari yang mutlak, yang berfungsi sebagai pembantu kelepasan manusia dan berkedudukan sebagai dhyani Buddha dalam wujud, guru-guru bodhisattva yang dari masa ke masa dikumpulkan untuk memberi ajaran pengetahuan dasar tentang samsara dan nirwana. Para penguasa surga yang merupakan idaman para penganut agama Buddha sebagai tempat dilahirkan kembali. Bapa rohani dari para nirmanakaya, yang karena kasih sayang kepada semua yang ada, diproyeksikan ke dunia melalui meditasi. 3. Nirmanakaya merupakan perwujudan dari Buddha di dunia dengan menggunakan tubuh manusia untuk mengajar manusia. Bab 4. Agama Konghucu. Sejarah perkembangan. Agama Konghucu lahir di dalam budaya dan masyarakat China yang telah berkembang ribuan tahun sebelum Masehi, bisa disejajarkan dengan kebudayaan kuno tanah India. Karenanya, untuk mengetahui struktur dan karakter ajaran agama Konghucu harus diketahui dulu sistem kepercayaan kuno masyarakat China. Yang pasti menurut C.J. Blaker nilai keagamaan China dengan India sangat kontras. Alam pikiran keagamaan India didorong oleh keinginan melepaskan diri dari suatu hidup khayal, suatu dunia yang tak berguna. Alam pikiran itu membumbung tinggi ke tingkatan mistik sampai kepada keadaan yang hampa tak dapat dijelaskan atau beralih kepada penyerahan diri dengan penuh semangat kepada pemujaan Tuhan yang tunggal, yang menolong jiwa dari kungkungan arus hidup. Sebaliknya, orang China mempunyai pandangan yang optimistis atas dunia dan kehidupan. Jiwanya berurat berakar dalam negara kebudayaan yang diciptakan oleh nenek moyangnya. Mereka terikat oleh kewajiban-kewajiban etik dan sosial yang berlaku bagi anggota-anggotanya. Masyarakat China sejak dahulu dikenal sebagai masyarakat yang bergantung pada hasil pertanian. Oleh kerana itu masyarakat China primitif sangat bergantung kepada kebaikan dari kekuatan-kekuatan alam yang berpengaruh terhadap kesuburan tanah dan hasil panen pertanian. Ketergantungan terhadap dewa pertanian ini dimanifestasikan dalam bentuk ritus dan pesta yang menyediakan korban dan persembahan kepada dewa pertanian, agar hasil dan panen pertaniannya melimpah. Selain itu, masyarakat China juga sangat menghormati, bahkan memuja para roh leluhurnya. Menurut pandangan orang China, arwah-arwah leluhurnya yang telah mati meminta pemujaan dan persembahan dalam waktu-waktu tertentu, kerana arwah-arwah itu sebelum mencapai kelepasan membutuhkan makan dan minum dari korban yang disediakan oleh anak keturunannya yang masih hidup. Akan tetapi penghormatan masyarakat China yang paling tinggi diberikan kepada apa yang dipandang sebagai dewa langit yang bertakhta di langit, sebagai raja diraja yang memberikan kekuasaannya kepada raja-raja di negeri China sebagai wakilnya di muka bumi. Raja-raja yang pernah memerintah China hingga mencapai masa keemasan dan telah membawa kemakmuran dan ketenteraman bagi seluruh penduduk, diketahui oleh generasi belakangan melalui dongeng dari lisan ke lisan. Namun keadaan yang dialami masyarakat China saat itu,
sangat bertolak belakang dengan apa yang ada dalam dongeng yang diwariskan secara turun-temurun. Suatu keadaan yang tentunya berkebalikan dengan keadaan yang ada pada masa keemasan itulah yang mendorong munculnya keinginan untuk mengembalikan masa keemasan itu menjadi kenyataan. Salah seorang di antaranya yang terpanggil untuk melakukan pembenahan keadaan bangsa China ialah Konghucu atau Kongfuzi. Menurut Konghucu, masa keemasan bangsa China telah berlalu dan kini hanya tinggal kenangan semata. Bila bangsa China ingin mewujudkan kembali masa keemasan itu, maka seluruh rakyat China, baik penguasa maupun rakyat biasa, harus kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa yang pernah dilupakan, khususnya bagi penguasa agar mampu menjalankan pemerintahan dengan ketinggian moral dan teladan yang baik. Pada satu ketika ada salah seorang penguasa yang memperoleh kekuasaannya dengan cara mengkudeta, bertanya kepada Konghucu bagaimana cara memerintah yang baik. Pertanyaan itu dijawabnya dengan lugas dengan mengatakan sebaiknya belajar memimpin diri sendiri terlebih dahulu sebelum belajar memimpin orang lain. Jawaban Konghucu yang lugas dan terus terang ini membuat sang penguasa kurang berkenan, sehingga ia memberikan posisi yang tidak strategis kepada Konghucu dengan tujuan menutup mulutnya yang selalu berkata terus terang tentang kebenaran. Kedudukan Konghucu yang diberikan oleh penguasa yang kecewa pada akhirnya dilepaskan oleh Konghucu setelah dirinya mengetahui maksud buruk penguasa itu. Setelah melepaskan jabatannya, Konghucu selanjutnya melakukan perjalanan keliling negara, memberikan nasihat yang tidak diminta kepada para penguasa mengenai cara memperbaiki pemerintahannya. Pandangan-pandangan Konghucu yang bertolak dari nilai-nilai kepercayaan serta tradisi leluhur dalam melakukan pembaharuan ini, sekalipun pada mulanya kurang mendapat dukungan dari rakyat banyak, terutama dari para penguasa yang merasa terganggu dan terancam kekuasaannya, tetapi sepeninggalnya pandangan-pandangannya itu mendapat dukungan dari sebagian besar bangsa China. Karena itulah Michael H. Hart mengatakan bahawa Konghucu merupakan salah seorang filosof besar China yang pertama kali menyusun dan mengembangkan sistem memadukan alam pikiran dan kepercayaan orang China yang paling mendasar. Dalam mengembangkan dan menyusun pandangan-pandangannya, Konghucu kurang tertarik untuk membicarakan atau menerangkan masalah ketuhanan dan metafisika. Ia lebih senang membahas moral kekuasaan dan tingkah laku yang baik daripada masalah-masalah metafisika. Pendiri dan pembawa agama Konghucu. Nama agama ini diambil dari nama pendiri dan pembawanya iaitu Konghucu. Dalam bahasa China istilah ini berarti Kong sang guru atau Tuan Kong. Orang China dengan penuh hormat menyebut beliau sebagai guru pertama, bukan kerana tidak ada guru sebelum beliau, tetapi kerana kedudukannya jauh lebih tinggi dari guru-guru yang lain. Tidak seorang pun yang berpendapat bahawa hanya beliaulah yang membangun kebudayaan China. Beliau sendiri secara terbuka memperkecil pembaharuan-pembaharuan yang telah beliau lakukan terhadap kebudayaan China tersebut dan lebih suka menyebutkan dirinya sebagai pecinta barang antik. Pemberian nama itu tidak sepadan dengan sumbangan beliau, namun hal itu merupakan satu contoh yang amat baik tentang kerendahan hati serta mawas diri yang beliau anjurkan. Karena walaupun beliau bukan penggubah kebudayaan China,
beliau tetap merupakan penyuntingnya yang paling utama. Dengan memilah-milah yang sudah lewat, menggaris bawahi di sini, mengurangi dan membuang di sana, sambil menata dan memberikan catatan terus-menerus, beliau menjernihkan konsep-konsep kebudayaan bangsanya, yang dengan mengesankan tetap jelas selama 25 abad. Konghucu lahir tahun 551 sebelum Masehi, dan meninggal tahun 479 sebelum Masehi pada usia 72 tahun. Tidak lama setelah Kong dilahirkan, ayahnya wafat dengan meninggalkan keluarga yang miskin. Pada usianya yang ke-19 tahun, ia menikah dengan seorang gadis desa, dan dalam perkahwinannya itu ia dikaruniai 2 orang puteri. Untuk membiayai keluarganya, Kong menerima tawaran kerja sebagai pengawas urusan logistik untuk daerah distrik tempat tinggalnya. Karena prestasinya dalam menjalankan tugas, ia pun dipromosikan untuk menjabat sebagai pengawas umum urusan pertanian. Di sela-sela kesibukannya menjalankan tugasnya, ia menyempatkan diri untuk mengkaji sejarah, musik dan sastra. Dan kegemarannya ini mendapatkan kesempatan yang luang ketika ibunya meninggal dunia, sesuai dengan kebiasaan masyarakat China saat itu orang harus berkabung selama 3 tahun lamanya. Masa berkabung ini ia pergunakan untuk menambah dan memperdalam pengetahuannya dalam bidang sejarah, sastra, dan filsafat. Upayanya itu membawa namanya semakin masyhur sehingga banyak masyarakat yang belajar kepadanya, dan untuk itu ia mendirikan sebuah perguruan. Karena kedalaman pengetahuannya serta ketenarannya yang semakin meluas di masyarakat, maka ia diangkat menjadi hakim kepala dan kemudian menyusul menjadi menteri kehakiman. Selama menjabat, ia mampu memperbaiki sistem administrasi pemerintahan serta mampu memelihara ketertiban dan keadilan di tengah-tengah masyarakat sehingga keadaan akhlak dan perilaku masyarakat semakin membaik. Namun keadaan ini tidak berlangsung lama, karena orang-orang yang dirugikan oleh kebijakan yang dijalankan Guru Kong mengatur siasat untuk menjatuhkannya. Disebabkan oleh siasat mereka, akhirnya Guru Kong pun jatuh dari jabatannya. Setelah tidak menjabat lagi, ia ditemani oleh beberapa muridnya memutuskan untuk berkeliling dari satu tempat ke tempat lain untuk menyampaikan ajaran-ajarannya kepada masyarakat, namun upayanya itu berakhir kerana ajal menjemput. Kitab Suci Agama Konghucu. Wejangan-wejangan atau ajaran-ajaran Konghucu terkumpul di dalam beberapa kitab, baik itu kitab yang diyakini ditulis langsung oleh Konghucu, maupun yang ditulis dan tafsir oleh para murid setianya. Menurut Jusuf Sawib, kitab yang dipandang suci dalam agama Konghucu terbagi ke dalam 2 kelompok, iaitu Wu Qing atau 5 klasik dan Sao Shu atau 4 kitab. Yang termasuk 5 klasik itu ialah 1. Shu Qing, yang bermakna kitab sejarah, berisi tentang peristiwa purbakala dan adat istiadat istana yang mencakup masa 2000 tahun sebelum Masehi. 2. Shi Qing, yang bermakna kitab sajak, berisi sajak-sajak serta nyanyian pujaan yang mencerminkan kepercayaan-kepercayaan awal di China. 3. I Ching, yang bermakna kitab perubahan, berisi rangkaian diagram berdasarkan garis-garis penuh dan garis-garis putus untuk keperluan ramalan atau horoskop. 4. Li Qi, yang bermakna kitab kebaktian,
berisi tentang upacara-upacara keagamaan dan upacara-upacara kenegaraan atau istana. 5. Chun Chiu, yang bermakna musim semi dan gugur. Berisi catatan sejarah yang menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah Lu sejak tahun 722 sebelum Masehi sampai dengan tahun 481 sebelum Masehi, pada masa kekuasaan Chun Chiu, yang merupakan pecahan dari dinasti Zhou. Selain kelima kitab tersebut, ada satu kitab lagi yang dikategorikan sebagai kitab klasik, iaitu Hiao Qing atau Kitab Kebaktian Anak. Kitab ini menjelaskan sistem pendidikan anak, tentang cara peribadatan anak menurut Konghucu dalam bentuk esai-esai pendek agar bisa dihafalkan oleh anak. Yang termasuk kitab Shaoshu adalah 1. Lun Yu, berisi ulasan Konghucu tentang berbagai persoalan dan peristiwa. 2. Ta Hui, berisi tentang etika dan politik. 3. Chong Yung, berisi dasar-dasar susila. 4. Meng Ze, berisi tafsiran Meng Ze, salah seorang murid terhadap ajaran Konghucu gurunya. Sedangkan menurut H. Hilman Hadikusuma, kitab suci agama Konghucu dapat dikategorikan kepada kitab Lun Yu, 6 kitab klasik, 3 kitab kebajikan, 3 kitab murid, dan kitab klasik China. 1. Kitab Lun Yu adalah kitab yang berisi perkataan Konghucu, yang disusun para pengikutnya setelah Konghucu wafat. Kitab ini ada 3 macam, iaitu versi naskah kuno, versi Syi'i, dan versi Lu. 2. 6 kitab klasik, terdiri dari Kitab Shu Qing. Kitab ini berisi tentang sejarah dinasti kuno China dari abad 24 sebelum Masehi sampai abad 8 sebelum Masehi, yang menjelaskan pasang surut dinasti-dinasti kuno China, beserta ajaran keagamaan dan kesusilaan yang berlaku pada dinasti-dinasti tersebut. Kitab Shi Qing. Kitab ini berisi kumpulan puisi dari masa 5 abad pertama dinasti Chan yang mengandung nilai-nilai moral. Kitab Yi Qing. Kitab ini menerangkan tentang filsafat dan arti dasar. Kitab Yin dan Yang Li Qi. Kitab ini berisi huraian tentang upacara-upacara tradisional yang mengandung pelajaran moralitas. Kitab Yao. Kitab ini menjelaskan beragam puisi, lagu serta musik kuno yang diaransemen baru. Kitab Chuan Qi. Kitab ini menjelaskan tentang musim semi dan musim rontok yang mengandung peristiwa serta perjalanan pemerintahan di negeri Lu sejak masa Pangeran Yiu, tahun 722 sebelum Masehi, hingga Pangeran Ai, tahun 481 sebelum Masehi. 3. 3 kitab kebajikan yang terdiri dari Kitab Tahaj. Kitab ini menjelaskan adanya 3 pertalian pokok dalam perkembangan diri, iaitu manifestasi kebajikan yang terkenal, mencintai rakyat, dan berhenti pada kebaikan yang tertinggi. Kitab Chong Yung. Kitab ini menjelaskan tentang ajaran Chong dan Yung. Kitab Hiao Qing. Kitab ini menjelaskan tentang pentingnya anak yang bermoral bagi kelangsungan kehidupan yang bermartabat di masa depan. 4. 3 kitab murid Konghucu, terdiri dari Kitab Meng Su. Kitab ini berisi tentang kumpulan ceramah dan percakapan Meng Su dengan para tuan tanah, pejabat, teman-teman serta para muridnya. Kitab Sun Tzu. Kitab Tong Dong Shu. Kitab ini berisi tentang sifat dasar manusia, filsafat sejarah, dan ilmu pengetahuan. 5. Kitab-kitab klasik China.
terdiri dari Kitab I Ching. Kitab ini berisi tentang ramalan. Kitab Xiao Xing. Kitab ini berisi tentang sejarah atau silsilah turun-temurun Raja Xiao. Kitab Xia Xing. Kitab berisi nyanyian dan pujian. Kitab Xin Siko. Kitab tentang musim dan sejarah negeri Lu. Kitab Li Isji. Kitab tentang kaedah-kaedah kehidupan dan ritus. Sistem kepercayaan. Agama Konghucu tidak memiliki ajaran tentang ketuhanan atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah metafisika. Keengganan Konghucu mendalami masalah metafisik tercermin di dalam jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya. Bunyi kalimat itu ialah, "Kenapa kamu bertanya kepadaku tentang maut, sedangkan kamu tidak mengetahui tentang bagaimana harus hidup?" Oleh sebab sifatnya yang demikian, maka banyak pandangan yang tidak mengkategorikan Konghucu sebagai agama, melainkan hanya sebagai filsafat moral. Dan kenyataannya memang ajaran Konghucu hanya bicara tentang etika dan cara hidup yang baik. Kalaupun ada penjelasan tentang persoalan metafisika seperti Tuhan dan dewa-dewa, maka itu berasal dari kepercayaan kuno yang telah dipercaya oleh masyarakat China sebagai unsur asli dari keagamaan China. Di mana menurut C.J. Blaker ketiga unsur asli keagamaan China itu terdiri atas 3 bahagian, iaitu 1. Pemujaan alam. Sejak dahulu bangsa China merupakan bangsa petani, di mana kegiatan dan bentuk pertanian tradisional itu sangat bergantung kepada kesuburan tanah, serta kekuatan-kekuatan alam atau dewa-dewa yang menguasai berbagai fenomena alam itu. Agar hasil panen melimpah, maka dibuatlah pesta-pesta dan korban dengan maksud agar para dewa memberikan berkah kepada cocok tanam yang diusahakan rakyat. Maka tidak menghairankan bila ada tradisi di mana setiap awal musim tanam, raja melakukan ritus serta korban kepada dewa pertanian dan dewa panen. Beberapa tempat tertentu dipandang sakral kerana ada tanda-tanda kedewataan. Sehingga di tempat itu para pemuda dan pemudi menari di musim semi sebagai ritual untuk memperbaharui alam agar tanah subur kembali. 2. Hormat terhadap leluhur. Selain percaya kepada kekuatan para dewa yang menguasai fenomena alam, masyarakat China kuno juga percaya kepada kehidupan roh-roh leluhur. Sehingga kuburan-kuburan leluhur juga terdapat di tanah milik keluarga, dan pada waktu tertentu disediakan persembahan kepada roh leluhur, kerana diyakini arwah mereka meminta pemujaan. Kultus terhadap orang yang mati senantiasa diperhatikan oleh rakyat, sehingga upacara pemujaan dalam rumah maupun dalam upacara kenegaraan dianggap bagian penting dari pemujaan. 3. Pemujaan kepada langit. Hormat yang terbesar ditujukan kepada langit yang tinggi dan luas yang melambangkan adanya dewa tertinggi yang menguasai alam semesta. Dewa langit ini disebut Tian, yang berarti langit. Nama ini melambangkan suatu makhluk kedewataan yang tinggal di langit yang disebut juga sebagai Shangti, yang berarti raja yang di atas. Ia dipandang sebagai seorang kaisar yang bertakhta di langit. Oleh kerana itu maka muncul keyakinan bahawa kaisar yang sedang berkuasa di tanah China itu merupakan perwakilan dari Dewa Langit. Sistem peribadatan. Konghucu sekalipun tidak membahas secara mendalam tentang persoalan ketuhanan dan metafisika, akan tetapi ia mempercayai kepercayaan kuno masyarakat tentang penguasa langit.
Dan karena dalam tradisi China pemujaan terhadap Dewa Langit itu cukup dilakukan oleh Raja atau Kaisar sebagai perwakilan dari seluruh rakyat, maka masyarakat biasa sebagaimana juga dengan Konghucu, tidak menjalankan upacara persembahan atau pemujaan terhadap Dewa Langit. Pemujaan terhadap langit itu diselenggarakan secara teratur setiap tahun pada malam peralihan musim dingin, yakni setiap tanggal 22 Desember, dengan persembahan korban terdiri dari daging sapi muda, ragam sajian, sutera, anggur, serta asap pembakarannya yang naik mengepul ke atas diiringi musik dan nyanyian, pancaran kembang api. Selain pemujaan kepada Dewa Langit, ada juga pemujaan yang ditujukan kepada Dewa Bumi, Dewa Matahari, akan tetapi bentuk dan upacara pemujaannya tidak sebesar kepada Dewa Langit. Selain kepada para dewa, juga ada peribadatan yang dilakukan kepada arwah nenek moyang atau leluhur. Bagi kebanyakan orang China, melakukan peribadatan dan persembahan kepada arwah leluhur merupakan bentuk penghormatan kepada para leluhur, dengan maksud agar leluhur yang telah mati namun masih tetap mengawasi kehidupan keturunannya, dapat mengarahkan ke arah dan bentuk kehidupan serta moralitas yang baik. Karenanya, Konghucu yang menganggap dirinya sebagai manusia biasa yang mengemban tugas sebagai guru yang mengajarkan tradisi dan keyakinan orang China tempoh dulu, dipuja dan disembah oleh pengikutnya yang pada awalnya dimaksudkan memberikan penghormatan atas jasanya yang telah membimbing umat ke arah yang baik. Perkembangan bentuk pemujaan Konghucu ini dapat diikuti dari masa sebelum Masehi hingga masa selanjutnya, iaitu sebagai berikut. Pada abad 195 sebelum Masehi, Kaisar China dari dinasti Han mempersembahkan korban hewan di depan makam Konghucu. Pada abad 1 Masehi, Konghucu dianugerahi gelar kebangsawanan yang dipertuani, yang maha sempurna dan maha terkenal. Pada abad 57 Masehi diperintahkan kepada semua perguruan agar melakukan korban secara teratur kepada Konghucu. Pada 89 Masehi gelar kebangsawanan yang lebih tinggi diberikan kepada Konghucu. Pada 267 Masehi diumumkan agar mengadakan korban hewan dalam jumlah besar bagi Konghucu yang diselenggarakan 4 kali dalam setahun. Pada 492 Masehi diumumkan bahawa Konghucu adalah orang suci yang berkedudukan sebagai cendekiawan terhormat dan penyempurna. Pada 555 Masehi diperintahkan untuk membangun kuil-kuil tersendiri untuk pemujaan Konghucu di setiap ibu kota provinsi. Pada 740 Masehi patung Konghucu dipindahkan dan ditempatkan di tengah-tengah Imperial College, sejajar dengan kaisar-kaisar terbesar dalam sejarah China. Pada 1068 Masehi kedudukan Konghucu disamakan dengan kaisar. Pada 1906 Masehi Kaisar Manchu mendekretkan Konghucu disamakan dengan Tuhan yang bertakhta di langit. Pada 1914 Masehi Presiden Yuan Shikai menghidupkan kembali pemujaan Konghucu yang sempat tenggelam. Secara umum bentuk peribadatan yang dipraktikkan dalam agama Konghucu tidak berbeza dengan praktik peribadatan yang dilakukan oleh masyarakat China sebelumnya. Ajaran peribadatan dalam Konghucu hanya melanjutkan apa yang sudah dipraktikkan oleh masyarakat China sejak masa kuno, ditambah dengan praktik peribadatan menurut agama Buddha.
Tidak ada perbezaan yang mendasar antara keyakinan China kuno dengan keyakinan Buddha. Kedua agama ini tidak terlalu mempersoalkan masalah ketuhanan. Yang mereka urusi adalah masalah etika dan perilaku masyarakat serta cara bagaimana menjalani kehidupan yang baik. Sistem etika. Ajaran etika Konghucu menekankan pada aspek hubungan yang baik antar sesama manusia dalam masing-masing kedudukan dan fungsinya. Inti ajaran etika Konghucu tersimpul ke dalam dua aspek ajaran yang menjadi asas ajaran Konghucu, iaitu 1. Hasiao, iaitu masalah hubungan dalam kehidupan manusiawi. Konghucu merumuskannya dalam 5 jenis hubungan, yakni hubungan anak dan bapa, hubungan isteri dengan suami, hubungan adik dengan kakak, hubungan karyawan dengan majikan, dan hubungan rakyat dengan raja. Di mana pihak pertama wajib hormat kepada pihak kedua. 2. Shu, iaitu masalah timbal balik dari pihak atasan kepada pihak bawahan dalam 5 jenis hubungan sosial itu. Di mana shu ini merupakan timbangan balasan dari posisi yang tinggi kepada yang rendah dengan berpegang pada prinsip, apa yang tidak ingin dilakukan orang terhadapmu, jangan lakukan terhadap orang lain. Dua asas ini kemudian dijabarkan ke dalam 5 pokok ajaran, iaitu Zhen, Chun Su, Li, Tai, dan Wen. Kelima ini maksudnya adalah sebagai berikut. 1. Zhen, yang secara etimologis terbentuk dari 2 huruf China untuk menggambarkan manusia, dan 2. Untuk menamakan hubungan ideal yang seharusnya terjadi di antara manusia. Kata ini diterjemahkan dalam banyak arti, seperti kebaikan, dari manusia ke manusia, pemurah hati atau cinta, namun yang paling tepat berarti berhati manusiawi. Dalam pandangan Konghucu tentang kehidupan, Zhen adalah kebajikan dari segala kebajikan. Zhen sekaligus mencakup suatu perasaan manusiawi terhadap orang lain dan penghormatan terhadap diri sendiri, suatu perasaan mengenai martabat manusia di manapun juga. Selanjutnya akan muncul sikap-sikap seperti kemurahan hati, percaya, dan kedermawanan dan lain sebagainya. Namun intinya akan muncul sikap mengutamakan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. 2. Chun Zu, istilah ini diterjemahkan dengan kemanusiaan yang benar, manusia sempurna, dan kemanusiaan yang terbaik. Kata ini mengandung makna kebalikan dari seorang yang berjiwa kerdil, orang yang kasar, orang yang picik. Bila dianalogikan kepada tuan rumah, maka ia merupakan tuan rumah yang merasa bercukupan dan karenanya merasa tenang dan tentram hidupnya. Sehingga ketika ia menerima seorang tamu ia akan bersikap sopan santun serta belas kasih dan dermawan. Tidak ada perasaan untuk mengambil sesuatu atau keuntungan dari tamu, sebab dalam ketenangan yang serba cukup itu justru tuan rumah ingin memberikan pelayanan terbaik kepada tamu, apa yang dibutuhkan tamu akan dipersiapkan dengan baik. 3. Li, kata ini mengandung 2 arti, iaitu kesopanan dan ibadat. Yang dimaksud kesopanan ini adalah cara bagaimana seharusnya segala sesuatu harus dilakukan. Gambaran tentang ungkapan ini ada pada konsep 5 hubungan yang merupakan unsur penting dari kehidupan sosial, iaitu hubungan antara ayah dan anak, kakak dan adik, suami dan isteri, sahabat tua dan sahabat muda, dan penguasa dengan rakyatnya.
Oleh karena itu, demi kebaikan masyarakat, hubungan-hubungan ini perlu sekali ditata secara tepat. Dalam setiap hal, tanggapan yang berbeza diperlukan bagi kedua belah pihak. Seorang ayah harus bersikap kasih dan seorang anak harus bersikap patuh. Seorang kakak lembut dan seorang adik hormat. Seorang suami baik dan seorang isteri mendengarkan. Seorang sahabat tua penuh pertimbangan dan seorang sahabat muda hormat. Seorang penguasa murah hati dan rakyatnya setia. Maksud dari pengertian ibadat adalah bahawa keseluruhan hidup pribadi seseorang telah ditata ke dalam suatu ritus yang kaya, cermat, dan penuh dengan upacara. Hidup seluruhnya telah diatur. Setiap langkah dalam perjalanan hidup ini telah ditentukan sehingga tidak ada lagi peluang ataupun kebutuhan akan perbaikan. Setiap perbuatan sudah ada polanya, mulai dari cara kaisar melakukan upacara 3 kali setahun untuk mempertanggungjawabkan kekuasaannya, sampai cara melayani tamu yang paling sederhana dalam rumah kediamanmu dan menyuguhkan teh kepadanya. 4. Teh. Secara harfiah kata ini bermakna kekuatan dalam konteks kekuatan memerintah manusia. Dalam tesis Konghucu, negara tidak boleh dibangun atas dasar kekuatan fisik dan persenjataan, tetapi kekuatan yang muncul dari keteladanan yang baik. Oleh karena itu, kebaikan dan kesuksesan bukan melalui kekuatan fisik atau melalui paksaan hukum, melainkan melalui kesan akan kepribadian yang luhur. 5. Wen merupakan seni yang membawa kedamaian lawan dari seni perang. Secara khusus, Wen berkaitan dengan musik, seni lukis, puisi, rangkaian budaya dalam bentuknya yang estetis. Seni bagi Konghucu berfungsi bukan hanya sebagai penghibur jiwa, tetapi lebih dari itu seni berfungsi sebagai sarana pendidikan moral bangsa.